Perempuan hamil kemudian ditalak oleh suaminya. Ustadz jahat suaminya, kita tidak bahas jahatnya. Sekarang kita bahas talaknya saja. Talaknya sah tidak kalau dijatuhkan saat istri hamil? Sah. Mana tagar stop making stupid people famous itu? Enak. Jangan buat orang-orang bodoh menjadi terkenal. Kita kan punya tagar itu. Orang-orang bodoh itu kenapa bisa terkenal? Karena diundang juga di TV. Yang pengungsi Rohingya sekarang apakah memang benar-benar mereka adalah korban? Atau justru mereka adalah orang-orang yang tadi? Ya, mereka sebenarnya entah Islam, entah tidak, tapi mereka buronan, takut dikejar polisi di Burma, kemudian mereka numpang. Nah, kita tidak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawayna ta'luma wa ta'lim, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala, wa bi sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita. Jadi kitab yang kedua pun sudah setengah ya. Tidak lama khatam. Tidak lama lagi khatam. Kenapa khatam? Karena nanti kita bahas jinayat juga pertanyaannya tidak bakal banyak. Yang banyak ditanyakan itu kan yang akan kita amalkan. Kalau jinayat, jihad, itu insya Allah secara konsep ya akan kita buka juga pertanyaan, tapi tidak akan sebanyak ibadah. Nah, ibadah itu luas pembahasan. Karena masalah jinayat, jihad itu sebenarnya berkaitan dengan ulil amri juga ujung-ujungnya. Berkaitan juga dengan ulil amri. Ya, susah sebenarnya memang memiliki kedaulatan Islam itu kan kewajiban. Orang mau ngaku atau tidak, ya memiliki kedaulatan Islam itu adalah kewajiban, tapi bukan bagian dari iman. Itu beda kita dengan orang-orang HTI, kita sebut saja ya, atau orang NII, atau orang-orang apa lagi. Ya, sebagian Ikhwanul Muslimin yang bernisbat kepada Said Qutb. Itu beda kita dengan mereka. Kalau bagi kita, imamah itu adalah kewajiban fikih, khilafah, kedaulatan. Itu kewajiban fikih, bukan kewajiban secara i'tiqad. Kalau bagi kawan-kawan ini, itu kewajiban i'tiqad. Makanya tauhidnya tauhid ada tauhid mulukiyah. Tauhid kepemimpinan. Kalau orang yang tidak memiliki pemimpin yang menjalankan syariat, berarti langsung kafir. Kalau kita enggak. Kalau kita katakan bahwasanya negeri kita ya ini memenuhi syarat-syarat negeri muslim dari sisi jumlah penduduk, pemimpinnya juga muslim, undang-undang juga sudah banyak berlaku hukum Islam walaupun belum seluruhnya, berarti itu apa namanya? Muslim berproses. Ya, berproses. Dahulu hukum syariat dalam ekonomi tidak berlaku. Sejak 2001, 2003, 98 berdiri Bank Muamalat, itu kan membangun kesadaran orang untuk memperlakukan ekonomi syariah. Nah, ini barangkali juga untuk jinayat boleh jadi muncul, ya, tapi ujung-ujungnya apa? Ya, yang memperjuangkan hukum itu tegak secara syariat siapa gitu kan? Kan salah kita juga sebenarnya. Yang dipilih siapa? Nah, yang memperjuangkan agama. Ya, mudah-mudahan bisa dijalankan. Oke, nanti itu spoiler ya. Nanti kita bahas masalah jihad. Ini saya teringat itu gara-gara ada yang nanya bagaimana solusi untuk pengungsi Rohingya gitu. Bagaimana solusi untuk pengungsi dari Rohingya? Harusnya kan pengungsi Rohingya itu kita bawa kembali dia ke Burma, kemudian kita tekan pemerintah Burma, rakyat kamu nih kok kabur ke tanah kami, harusnya gitu. Ya, harusnya seperti itu, bukan kita kasih pulau di tempat kita. Atau cara lain bagaimana datang dia ke sini ya kita manfaatkan mereka sebagai tenaga kerja. Kita kasih kerjaan, bukan kasih bantuan, kasih kerjaan. Ya, ini tol kita mandek nih, jembatan kita nggak jalan-jalan nih pembangunannya. Kamu kerja di sini ya, dikasih 2.300.000 sebulan. Itu kan sudah UMR. Ya enggak? Saya kadang-kadang bingung juga kenapa Indonesia ini pembangunannya mandek. Padahal kita punya besi, kita punya semen, kita punya krekel, kita punya tenaga juga sebenarnya. Kenapa? Apakah karena pemalas? Ya, kalau pemalas ini datang orang dari Rohingya. Kalau mau kerja mereka ya enggak. Kalau mentalnya cuma minta-minta saja, rusaklah negara kita jadinya. Enggak minta. Dan kita juga enggak bisa jamin ya, takutnya nanti seperti Eropa, datang imigran dari Arab, ternyata imigran dari Arab yang datang ke Eropa itu apa? Buronan ternyata. Buronan. Ya, orang-orang yang pemikirannya teroris di Arab, kan di Arab enggak bisa teroris. Ya, di Arab tuh di Suriah apalagi itu sangat anti terhadap ISIS. Di Mesir juga sangat anti terhadap ISIS. Kemudian mereka pergi
ke Eropa. Orang Eropa menganggap mereka ini korban perang, padahal mereka ini sebenarnya adalah buronan. Kabur mereka ke Eropa, dikasih citizenship, dikasih kewarganegaraan. Ternyata di Eropa mereka mencabuli cewek-cewek Eropa dia. Kenapa? Karena bagi mereka, karena pemikirannya sudah pemikiran irhab, pemikiran teroris, bagi mereka perempuan kafir ini sama seperti tawanan perang bagi mereka gitu. Ya, ada laki-laki Eropa, dia rampok aja harta orang Eropa, dia bunuh aja orang Eropa. Menurutnya ini kafir harbi ini. Ya, dalam pikiran orang Eropa mereka menerima orang-orang ini, dalam pikiran orang-orang yang diterima ini yang menolong saya ini walaupun dia membantu saya, tapi mereka adalah kafir harbi. Itu makanya sekarang ya, kenapa negara-negara Eropa itu banyak dukung Israel? Karena memang perlakuan orang-orang Islam yang menjadi imigran di Eropa itu banyak buruk sekarang. Salah satu faktornya. Saya agak sakit hati juga saya baca berita di Swedia misalkan, ya, pelaku pelecehan seksual kebanyakan bernama Muhammad. Kan sakit hati kita. Sakit hati kita. Namanya Muhammad. Dia pergi membawa Islam. Di punggungnya ada Islam. Tapi yang dia lakukan tidak mencerminkan Islam. Sehingga yang buruk kemudian justru adalah Islam. Nah, sama dengan Rohingya sekarang. Yang pengungsi Rohingya sekarang apakah memang benar-benar mereka adalah korban? Atau justru mereka adalah orang-orang yang tadi? Ya, mereka sebenarnya entah Islam, entah tidak, tapi mereka buronan. Takut dikejar polisi di Burma, kemudian mereka numpang. Nah, kita tidak tahu itu. Nah, maka solusi terbaik sebenarnya adalah negara yang datang ke Myanmar, bawa penduduk yang tadi mencari suaka itu. Nah, ini penduduk kamu kok minta-minta suaka ke negeri kami, kamu uruslah penduduk kamu gitu. Tekan mereka. Kalau memang ada tekanan dari pemerintah terhadap orang-orang muslim di Rohingya, yang kita tekan adalah pemerintahnya. Burma atau Myanmar itu kan bagian dari ASEAN ya, dan Indonesia adalah pemimpin ASEAN. Kok lemah betul kita? Ya, itu penting ya. Karena ada beberapa hal yang memang tidak mungkin bisa kita laksanakan kecuali ada kedaulatan Islam, kecuali ada pemerintah Islam. Nah, ini penting. Jangan dianggap tidak penting nanti. Jangan dianggap lelucon juga nanti ya. Keterlaluan memasukkan masalah khilafah ke dalam masalah akidah itu bermasalah juga. Kita letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, proporsional saja. Oke, kita masuk pembahasan baru sekarang. Masih dalam kitabun nikah. Yang kita bahas sekarang apa? Ar-radha'. Ar-radha', persusuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhina fid dharain amin. Ar-radha'u lughatan ismun limassis thadyi wa syurbi labanihi. Ar-radha' itu persusuan atau menyusu. Menyusu secara bahasa artinya adalah nama atau kata limassis thadyi, untuk menghisap payudara ya, tadi. Wa syurbi labanihi, dan meminum air susunya. Itu secara bahasa. Ini secara bahasa ya, nanti secara istilah fikih, persusuan itu juga berlaku walaupun dia menyusu tidak secara langsung. Misalkan sekarang pakai pompa, enak. Nah, juga berlaku itu. Ini makna secara bahasa. Ya, kalau secara bahasa Indonesia kan juga seperti itu. Kata ibunya apa? Aden dan menyusui waang. Iya, maksudnya ini dia. Menyusui. Ya. Tetapi kalau secara hukum fikih maksudnya bukan menyusui, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya, atas nama meminum susu, baik langsung atau tidak langsung, itu secara syarak. Nah, ini dia nih. Wa syar'an, dan secara syarak, ismun liwusuli labani imra'atin aw ma hasala minhu fi jawfi tiflin ala wajhin maksusin. Ismun, kata atau nama, noun, liwusuli, bagi sampainya labani imra'atin, susu perempuan, air susu. Perhatikan ya, ini penerjemahan agak sulit juga. Kalau susu organ tubuh itu yang di atas tuh, thadiyun, thadiyu. Kalau susu air itu yang di bawah, laban. Labanun. Labanum ra'atin. Nama bagi sampainya air susu perempuan, au ma hasala minhu, atau apa yang terhasil dari air susu perempuan, bisa jadi keju. Nah, ini kan ya aneh juga tuh, dibahas juga dalam fikih. Ada perempuan iseng, dia enggak
Air susunya dibuatnya jadi keju, kemudian dikasih sama anak kecil. Anak kecil itu jadi anak persusuannya atau tidak? Ya. Kenapa? Karena itu juga merupakan produk dari air susunya tadi. Ya. Iseng dia dibuatnya susu kental manis. Entah dua-duanya kerajuan. Ya. Pokoknya dia buatnya bukan air susu asli lagi. Nah, itu maksudnya apa? Ma hasala minhu. Apa saja yang terhasil dari air susu perempuan tadi. Maksudnya apa? Walaupun bentuknya bukan susu lagi. Atau dia bekukan susu tadi. Atau dia bekukan contohnya air susu tadi. Kemana sampainya? Fi jaufi tiflin. Ke dalam perut anak. Ke dalam perut anak. Ya, lambung ya. Jauf itu lambung, rongga perut. Ya, maksudnya apa? Kalau misalkan dia muntahkan lagi, maka persusuan yang tadi tidak sah. Karena air susunya tidak sampai ke rongga perut anak tadi. Kemudian tiflin, anak kecil, yang dimaksud anak kecil di sini adalah madunal haulaini, anak kecil yang berusia kurang dari 2 tahun. Berdasarkan riwayat dari Siti Aisyah ya, kurang dari 2 tahun. Madunal haulaini khamsu rada'atin yuhrimna ala wajhin maksusin, atas cara khusus. Atas cara khusus. Maksudnya apa? Cara khusus itu bukan sekedar menyusui, tapi minimal dia menyusui sebanyak 5 kali menyusui. Bukan 5 kali menghisap ya. Ini juga banyak juga kesalahpahaman orang. Orang memahaminya apa? 5 kali menghisap. Bukan 5 kali menghisap. 5 kali menyusui. Maksudnya anak menyusui di payudara kanan. Kemudian masih lapar, dia diopor ke payudara kiri. Lepas sendiri dia, itu sekali menyusu namanya. Itu namanya sekali menyusu. Ya, jangan dikira 2 kali menyusu, itu enggak. Itu 1 kali menyusu, 1 kali kenyang. Ya, 1 kali lepas. Urfan, secara uruf. Mutafarriqatin, yang berbeda-beda. Ya, maksudnya maksusin itu apa? 5 kali menyusu, kemudian 5 kali menyusu itu terpisah-pisah. Ya, bukan berarti pindah dari satu payudara ke payudara lain itu sudah 2 kali menyusu. Enggak. Itu baru 1 kali menyusu. Karena itu bersambung. Ya, jadi itu makna ar-radha, menyusui. Sekarang yang kita bahas kan bukan sekedar menyusui. Yang kita bahas adalah menyusui yang menyebabkan adanya hubungan mahram. Maka perlu ada rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Karena tadi dikatakan apa? Ala wajhin maksusin. Atas cara yang khusus. Maka ini kita bahas. Arkanur radha'i thalathatun. Rukun-rukun radha', rukun-rukun menyusui ada 3. Murdi'un. Perempuan yang menyusui. Nah, sebagaimana kita katakan sebelumnya, di dalam bahasa Arab, kalau sebuah kata itu sudah pasti untuk perempuan, maka tidak perlu dikasih ta marbutah. Contohnya haidun, sudah. Tidak perlu disebut haidatun. Tapi kalau bagi laki-laki dan perempuan berlaku, kasih ta marbutah. Contohnya muslimun dan muslimatun. Ya, mukminun dan mukminatun. Assalamualaikum. Mudarrisun dan mudarrisatun. Tapi kalau ini berlaku. Ya, hanya untuk perempuan. Efeknya apa? Tidak perlu diperempuankan. Haidun, hamilun, murdi'un. Bahkan kalau misalkan kita pakai bahasa fasih, bahasa Al-Quran, zaujun juga tidak perlu dikasih ta marbutah. Kecuali dalam belajar fikih, baru zaujatun. Ya. Dalam bahasa Inggris kan juga seperti itu ya. Dalam bahasa Inggris fasih, man and wife. Tidak husband and wife, tapi man and wife. Laki-laki dan istrinya. Adam wa zaujuhu. Adam dan istrinya. Lanjut. Wa radhi'un, dan yang disusui. Radhi'un. Dengan makna mardu'. Ya, bisa juga bermakna murda', yang disusui. Radhi'. Wala banun. Dan air susu. Air susu. Berarti harus tahakkuk bahwasanya si perempuan itu memang ada air susunya. Kalau saya dulu waktu kecil canda-canda nenek, enak.
Kenapa cucu-cucu nenek pintar-pintar? Cerita nenek gara-gara ini enak. Ayo nenek, dek kalian tuh pas ketek nenek susuan sadua. Ini lagi kau menyusui ayo keluar. Ayo ilmu tuh nak keluar nenek. Gara-gara ini itu enggak ya. Itu enggak berlaku. Lanjut, syurutul murdi'. Syarat perempuan yang menyusui. Salah satu ada 3. Kaunuham ro'atan. Nah, ini jelasnya. Adalah dia perempuan. Mesti perempuan asli ini. Ini ada, sebenarnya ada yang viral ya. Transgender yang pergi umrah itu sebelum viral. Kawan saya di Jakarta, Tawah TV sudah ngomong ke saya. Bib, ini kayaknya beberapa hari lagi bakal viral nih katanya. Soalnya podcast sudah mulai ngundang. Dia bilang. Nyata iya. 2 hari kemudian, Denny Sumargo upload. Kemudian saya Jengkelin itu saya namanya. Upload juga. Mana tagar stop making stupid people famous itu? Enak. Jangan buat orang-orang bodoh menjadi terkenal. Kita kan punya tagar itu. Orang-orang bodoh itu kenapa bisa terkenal? Karena diundang juga di TV. Ya enggak, harusnya orang-orang bodoh itu jangan diviralkan. Kita mau mencerdaskan bangsa, ya enggak? Pergi dia ke Makkah, rambutnya panjang, pakai pula make up, kacau. Itu benar-benar kacau dunia sekarang. Dia tanya sebenarnya fikihnya. Ini fikihnya gimana cara dia naik haji ini? Dibilang perempuan, aslinya laki-laki. Dibilang laki-laki, casingnya perempuan. Kalau misalkan pergi haji dia tidak tutup bagian dada, tangan orang. Wah, kok. Kalau dipakaikan baju perempuan, harus dia bayar dam. Mana lebih berat ininya, efeknya? Ya sudah, efeknya lebih ringan kita ambil. Apa itu efeknya lebih ringan? Dia mesti tutup itu onderdil perempuan yang sudah dia pasang di tubuhnya. Kemudian dia bayar dam. Ya, dia bayar dam. Itu caranya. Tapi ya di undang-undang nih benar-benar kita enggak ya kacau nih ya. Orang-orang memang carinya duit aja. Dan memang kalau kita mau cepat kaya, jadilah orang goblok sekarang. Kan bodoh. Undang orang-orang bodoh, ya, hal-hal ganjil. Kalau orang-orang dulu katanya apa? Kalau ingin dikenal orang maka kencingi sumur Zam-Zam. Kalau ingin terkenal kencingi sumur Zam-Zam. Kalau sekarang ya itu berlaku. Dan memang orang sekarang nyari duit itu apa? Bukan dengan prestasi, tapi dengan sensasi. Kacau. Ini dulu mungkin ketawa orang, akan jaleh perusi itu. Tapi zaman sekarang baru benar-benar kita anggap penting betulnya. Bahwasanya si perempuan yang menyusui ini memang benar-benar perempuan asli secara yakin. Ya. Wa kaunuha balagat tis'a sinina. Dan adalah si perempuan itu balagat telah mencapai tis'a sinin, 9 tahun. Telah mencapai tis'a sinin. Karena ini usia awal balik. Usia awal balik. Kalau ada perempuan usianya belum lagi 9 tahun. Tapi dari payudaranya keluar cairan itu belum bisa disebut sebagai susu. Ya. Yang ketiga, wa kaunuha halan fisalil labani wa kaunuha halan fisalil labani hayatan mustaqirratan. Wa kaunuha, dan adalah dia si perempuan yang menyusui itu halan fisalil laban, ketika air susunya keluar. Infisal itu terpisah, laban susu, maksudnya air susu terpisah dari tubuhnya. Ketika air susu keluar dari tubuhnya, hayatan, hidup dia saat itu. Kan ada juga perempuan meninggal tapi masih bisa menyusui, air susunya masih ada. Itu enggak berlaku radha'ah. Hidupnya apa? Hayatan mustaqirrah, hidup yang nyata. Hidupnya hidup nyata. Anak baru lahir, kebutuhan susunya paling-paling karena lambungnya cuma sebesar buah anggur ya. Karena lambung anak kecil itu paling-paling sebesar buah anggur, paling-paling dia butuh air susu sekitar 5 mili, 10 mili seperti itu. Sangat-sangat sedikit. Kemudian yang menyusuinya adalah perempuan yang anaknya sudah besar. Yang anaknya sudah 1,5 tahun. Air susunya banyak. Maka berarti, ini kalau kita sebut ya, kalau dipompa sekali pompa,
ASI perempuan tadi. Sekali pompa dapat sekali. Ya, sekali pompa misalkan dapat 1 gelas ASI dari perempuan tadi. Berarti sekali memompa bisa 5 kali menyusu enggak? Ya. Maka yang kita jadikan standar apa tadi? 5 kali kanyangnya. Bukan 5 kali memompa berarti bagi perempuan ya. Bagi perempuan yang misalkan dia memompa ASI, maka yang kita jadikan standar adalah si anak itu kenyang. Kalau menyusu langsung berarti sampai dia lepaskan sendiri. Hisapannya tadi. Kalau misalkan pakai pompa sama seperti itu. Sekali ngedot dia, sekali menyusu dia dengan itu kenyang lepas, itu baru sekali. Walaupun dalam 1 gelas itu belum habis. Nanti lapar dia lagi ulang lagi. Nanti lapar dia lagi ulang lagi. Jadi 1 gelas itu bisa untuk 5 kali menyusu, bisa juga. Ya. Jadi itu tentang syarat murdi', syarat perempuan yang menyusui. Syurutur radhi', syarat anak yang disusui. Kaunuhu hayyan. Arba'atun 4 ya. Kaunuhu hayyan adalah dia hidup, ini jelas. Wa kaunuhu dunal haulaini, dan adalah dia tidak mencapai 2 tahun. Ini meme-meme berseliweran ya, fatwa Albani ya. Ini kacau. Ini kacau. Fatwa ya, sudah 3 tahun. Walaupun 100 kali dia menyusu, tapi usianya sudah 3 tahun. Tidak berlaku mahram. Apa bedanya? Bedanya anak di bawah 2 tahun itu air susu itu memang membentuk tulang dan dagingnya. Air susu itu memang membentuk tulang dan dagingnya. Tapi kalau lebih dari 2 tahun enggak. Sumber gizi utama anak kalau sudah lebih dari 2 tahun bukan itu lagi. Luar biasa ya, anak-anak kecil itu kalau dia di bawah 6 bulan tuh nampak betul perubahan badannya gara-gara ASI dong. Cuma gara-gara ASI berubah badannya. Ya kan di bawah 6 bulan ya nak. Berapa berat anak baru lahir? 4 kilo misalnya. Setelah 6 bulan menyusu eksklusif bisa jadi 10 ya. 2 kali lipat cuma gara-gara ASI itu nak padat lah. Iya, kan zat cair sebenarnya, tapi bisa padat anak jadinya. Bertambah anak itu jadi 2 kali lipat. Kan luar biasa. Kalau orang gadang, aduh, itu enak. Ekstra jos perlu itu. Yang si kapau le baru no enak. Baru kenyang. Ini anak-anak tidak berlaku. Makanya fatwa itu konyol. Ada masalah khususiat, iya. Kenapa? Itu kan karena ada peralihan hukum tabani di masa Nabi SAW. Tabani itu mengangkat anak. Awalnya kan mengangkat anak boleh. Ya, secara uruf orang-orang Arab mengangkat anak. Anak itu nanti mewarisi kita. Setelah itu mengangkat anak tidak boleh. Ada anak yang sudah diasuh oleh sahabat ini. Dari kecil sudah diasuh oleh sahabat ini. Kemudian anak itu sudah mulai meramang sumuiknya. Ya umur 9 lah. Mulai nampak kan anak-anak umur 9 sudah mulai meremang ya kumisnya enak. Muncul larangan tabani. Tidak boleh lagi mengangkat anak. Kalau mengasuh anak yatim boleh, tapi mengangkat anak tidak ada lagi. Bagaimana caranya lagi itu? Ini sudah terlanjur dari kecil, sudah disayangi sebagaimana anak sendiri. Masalahnya cuma satu aja. Apa tuh? Hubungannya bukan mahram. Makanya kata Nabi SAW, susui dia. Maksud susui dia apa? Bukan menyusu langsung seperti makna lugat tadi. Dan itu khusus untuk kejadian yang tadi. Bukan untuk kaum muslimin semua. Kalau untuk kaum muslimin semua, pakai hadis riwayat Siti Aisyah. Ya, madunal haulaini harus di bawah 2 tahun, kemudian 5 kali menyusui. Ya, bagi Nabi yang tadi itu tuh formalitas saja, menjadi anak persusuan. Anak persusuan tidak mewarisi, tapi setidaknya dia dengan ibunya menjadi mahram. Ya, sehingga kalau berada di dalam satu ruangan, dia tidak menjadi berdosa berkhalwat. Itu tujuannya. Kenapa? Karena kasih sayang laki-laki perempuan tidak ada pada 2 orang ini. Memang sudah dianggap ibunya, ini juga sudah dianggap sebagai anaknya. Ya, secara hukum, secara radha'ah berlaku. Itu khususiah ya. Khususiah. Ini sama seperti syahadatul Khuzaimah. Dalam masalah muamalah kita butuh saksi berapa orang? 2 orang laki-laki. Kalau dalam masalah nikah 2 orang laki-laki.
Kalau dalam muamalah boleh 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan. Tapi kalau Khuzaimah yang bersaksi itu boleh beliau sendiri saja tanpa yang lain. Kenapa boleh? Khususiyah bagi Khuzaimah. Ya, khususiyah bagi Khuzaimah. Maka mengetahui perkara-perkara yang khususiyah tadi juga penting dalam fikih. Mana yang masalah khusus. Boleh kita menyedekahkan 100% harta kita? Khusus Abu Bakar. Khusus Abu Bakar lah. Di ibu-ibu ya para masyaikh di sini mau menyedekahkan 100% harta haram. Tak boleh. Bagi siapa yang boleh? Kenapa Abu Bakar boleh? Karena yang sabar bukan cuma dia, tapi juga keluarganya juga sabar. Ya, kita boleh jadi sabar. Anak kita sabar enggak? Enggak. Anak kita enggak sabar. Suami kita sabar enggak? Istri kita sabar enggak? Enggak. Jangan coba-coba. Abu Bakar tuh satu keluarga sabar semua. Itu yang langka. Makanya emang sahabat terbaik Abu Bakar. Lanjut. Jadi harus di bawah 2 tahun ya. Dunal haula ini duna itu di bawah atau selain 2 tahun. Tidak mencapai 2 tahun. Wa an turdi'ahu khamsa rada'atin. Dan bahwa menyusui si perempuan akan si anak ini khamsa rada'atin, 5 kali persusuan. Bukan 5 kali cucut, tapi 5 kali menyusu. Mutafarriqatin, pada waktu terpisah. Selanjutnya wa an yasilal labanu fihinna ila jaufihi. Dan bahwa sampai susu itu fihinna pada 5 kali persusuan tadi. Jadi hinna itu kembalinya kepada 5 kali persusuan ila jaufihi, ke lambung si anak, ke rongga perut si anak. Dalam artian kalau ada anak bayi yang disuntikkan ke dalamnya susu enak. Entah lo kerajo enak. Suntiknya susu enak. Disuntikkannya enggak ke lambung ya, disuntikkannya ke tangan anak itu misalkan. Nah, maka itu enggak persusuan namanya. Bisa mati anak kalau seperti itu ya. Ya, matilah. Enggak steril. Dia masuknya memang mesti ke jauh ke lambung si anak. Lanjut. Ma yatarattabu 'ala radha. Apa yang terhasil atas persusuan? Efeknya apa kalau terjadi persusuan tersebut? Yatarattabu 'ala radha'il mutawaffiris syuruta. Atau boleh juga mutawaffiris syuruti, karena mudhaf itu bisa bertingkat ya. Mudhaf bisa bertingkat. Terhasil atas radha, atas persusuan al-mutawaffir, yang terrangkum syurut, yang memenuhi. Mutawaffir itu yang memenuhi syurut, syarat. Ya, persusuan yang memenuhi syarat itu bagaimana? Terhasil. Apa yang terhasil? Tahrimu usulil murdi'. Haramnya usulil murdi'. Bapak atau orang tua si penyusu, yang menyusui, si penyusui. Baca itu. Yang menyusui. Jadi itu termasuk, itu jadi kakek persusuan jadinya, nenek persusuan. Ya, fulan menyusu kepada seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi ibu susunya, bapak si perempuan menjadi kakek susunya, ibu si perempuan menjadi ibu susunya, suami si perempuan menjadi bapak susunya. Tapi yang kita bahas sekarang usulnya saja ya. Baru disebut wa man lahul laban, dan orang yang punya susu. Yang punya susu maksudnya apa? Suami si perempuan.
suami si perempuan. Nah, ini maksudnya apa? Man lahul laban ini penting juga dibahas. Karena di dalam fikih nanti kita juga akan menemukan kasus perempuan hamil. Perempuan hamil kemudian ditalak oleh suaminya. Ustaz jahat suaminya, kita enggak bahas jahatnya. Sekarang kita bahas talaknya saja. Talaknya sah enggak kalau dijatuhkan saat istri hamil? Sah. Besoknya langsung melahirkan si perempuan. Hari ini ditalak, besok langsung melahirkan. Boleh dia nikah langsung besok? Boleh dia nikah langsung besok. Kan kita sudah bahas iddah kemarin ya. Iddah perempuan hamil sampai dia melahirkan. Besoknya langsung dia nikah. Setelah dia menikah dengan si laki-laki yang baru nih, laki-laki ini, ternyata ada anak menumpang menyusu kepadanya. Ada anak yang menumpang menyusu kepada dia. Anak yang menumpang menyusu kepada dia. Nah sekarang, anak yang menumpang menyusu kepada dia nih, terbayang ya, sudah 5 kali menyusu. Yang bapak persusuannya yang mana tuh? Suami lama atau suami baru? Kita buatkan gambar kasusnya ya. Si perempuan, ini ex-husband. Ini suaminya. Oke. Ini sudah jadi sejarah ya. Ini sudah jadi sejarah. Tapi masalahnya dia bawa sejarahnya ke masa depan. Ini apa sejarahnya? Ada susu. Oke, dia juga bawa anak. Sekarang ada anak lain. Anak lain ikut pula dia menyusu pada si perempuan ini. Nah, sekarang yang jadi bapak persusuan anak ini atau ini? Yang ex-husband atau si husband? Mantan suami atau si suami sekarang? Mantan suami. Karena susu ini terhasil dari dia. Bukan dia penyebab. Penyebab pada susu sini. Makanya pakai redaksi bukan suami perempuan di situ redaksinya. Tapi redaksi yang dipakai apa? Man lahu laban. Orang yang punya susu tadi. Ya. Man lahu laban. Maksudnya apa? Kan anak yang terlahir dari rahim perempuan itu anak mantan suami. Ya, anak mantan suami. Berarti susu perempuan itu keluar gara-gara anak suami lama atau gara-gara suami baru? Nah, makanya redaksi yang dipakai apa? Man lahul laban. Dia jadi bapak persusu. Ini masalah memang ganjil, tapi kalau terjadi kan kita perlu tahu juga. Ya. Wa furu'uhuma, dan anak keduanya, anak ibu persusuan ataupun anak bapak persusuan. Itu jadi saudara dia, jadi mahram dia. Furu' anak, usul orang tua. Wa hawashihima, dan samping-samping keduanya. Samping-samping keduanya yang kita bahas kemarin apa? Paman, bibi, ya. Makanya ada juga nanti bibi persusuan, ada pula anak persusuan. Paman persusuan. Alar rodi, atas orang yang menyusu. Atas orang yang menyusu. Wa tahrimu furu'ir radi'i faqat alaihima. Dan haram menjadi mahram, tahrim menjadi mahram. Siapa yang menjadi mahram? Furu'ur radi', anak-anak orang yang disusui tadi, faqat saja alaihima, atas keduanya. Ini si laki-laki, ini si perempuan. Dia punya 2 anak. Anaknya laki-laki, anaknya laki-laki. Kemudian ada yang rodok, yang menyusu kepada si perempuan ini, perempuan. Ya, perempuan ini punya saudara, hawashi ya. Punya saudara. Ini juga laki-laki punya saudara. Maksudnya apa nih? Ini bagi laki-laki ini kan ini pamannya nih. Ini pamannya, ini pamannya juga ya enggak? Ini hawashi namanya.
Bagi si perempuan ini, ibunya mahram, bapaknya juga mahram, saudaranya juga mahram, hawasyinya juga mahram. Ini apa nih namanya nih? Furu'uhuma. Furu'uhuma. Yang mana tuh? Ini maksudnya furu'uhuma ini dia nih. Anak laki-laki dan si perempuan persusuan. Anak dari ibu susunya mahram bagi si perempuan. Anak dari bapak susunya mahram juga bagi si perempuan. Walaupun dari perempuan lain. Walaupun dari perempuan lain. Ya. Kenapa? Karena penyebab munculnya susu kan gara-gara dia. Ya, penyebab muncul susu gara-gara dia. Ini furu' usulul murdi' wa man lahu laban sama. Ini punya ibu dan ayah. Ini ibu, ini ayah. Ini juga mahram bagi si perempuan. Ya. Tapi maka seolah-olah kan sama status anak perempuan ini dengan laki-laki ini kan sama. Ya, sama-sama anak jadinya. Ya, berarti dia sama-sama anak. Walaupun sebab dia menjadi anak karena radha'ah atau karena persusuan, tapi status mahramnya sama. Mahram ke sini, mahram ke sini, mahram ke sini juga sama. Tapi andai si perempuan ini punya saudari pula, perempuan. Boleh dia nikah ke sini? Boleh nikah ke sini? Boleh ke sini? Ke sini? Boleh. Ke sini? Ke sini? Ke sini? Ke sini boleh. Boleh juga. Ya. Yang ini enggak ada kaitan. Atau dia punya ibu. Ibu ini boleh nikah ke sini? Si perempuan ini kan punya ibu kandung nih. Boleh ibu kandungnya nikah dengan bapak persusuan si perempuan? Boleh. Ya. Yang kaitan mahram cuma anaknya saja nanti. Anaknya saja. Anaknya misalkan ada laki-laki ada perempuan. Ya. Ke sini mahram, ke sini mahram. Ini saja nih. Ini saja yang mahram berarti. Ini saja yang mahram. Ya, yang mahram ini saja ke bawah. Fakot. Ini enggak. Ini orang lain. Ya, saja. Fakot itu saja. Ini orang lain. Ini ajnabi, ini orang lain. Ini karena sudah seolah-olah menjadi anak, maka ini cucu persusuan ini juga. Ini cucu persusuan. Walaupun namanya cucu persusuan, tapi status mahramnya sama. Ya. Nah, kalau aku kan itu beberapa kondisi yang di masyarakat seolah-olah itu mahram. Ya. Ya. Misalkan ada seorang polisi misalnya, polisi itu ibunya janda. Ya. Dan itu ini akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki, yang laki-laki ayahnya sudah. Ya. Rupanya duluan ayah yang tidak mau menikah sama ibu yang janda tadi. Yang berdua kok merasa aja jadi saudara kandung. Ya. Jadi saudara seharusnya kan untuk menyelamatkan dari kemungkinan zina kan tinggi kemungkinan. Iyalah. Harusnya nikahnya ulang. Nikah adalah. Boleh. Ayahnya menikah sama ibunya, ibunya menikah sama Betul. Sama anak kan menikah kan. Betul. Itu bukan mahram ya. Justru jadi fitnah kalau nyoba tinggal serumah. Iyalah. Kalau serumah lebih bahaya lagi itu. Itu namanya apa kalau dalam bahasa Inggris? Saudara tiri itu. Step. Bukan brother in law ya. Kan brother in law beda lagi itu. Nah, itu step father, step mother, step sister, step brother. Itu bukan mahram. Ini orang kadang-kadang dianggap pula mahram. Ya kalau secara enggak tahu ya, secara uruf mahram aja semua, enggak. Tapi kalau dalam tradisi Arab ya kan, Arab yang dia Islam tentang yang model dulu apa caranya mengenalnya? Kan orang kemungkinan serumah. Memang enggak serumah. Kalau di Arab kan hidup tradisional Arab ya. Orang kalau sudah balik itu sudah tinggal rumah surang. Ya, kalau padusi balik dicarian laki capek lagi. Ya, kita aja sekarang nih uruf kita nih perempuan sudah 24 tahun masih dianggap anak-anak, enak. Ya, padahal dia sudah dewasa secara usia, secara biologis sudah dewasa. Nah, simpelnya seperti itu. Kalau sudah dewasa berarti ya ada positif negatif ya, seperti di Amerika lah contohnya. Amerika itu kan anak kalau sudah tamat SMA, sudah 17 tahun berarti sudah disipak dari rumah.
Ya, anaknya juga kurang ajar pada orang tua. Enggak, kamu tidak bisa atur saya sudah 17 tahun. Saya sudah 18 tahun. Orang tuanya juga bilang kalau 18 tahun tinggallah seorang lain. Ya, makanya kenapa prostitusi dan pornografi itu tinggi di barat? Karena itu cara cari duit yang paling paling gampang ya cari duit seperti itu. Ya, cara cari duit paling gampang ya pakai badan lah. Ya, di sini juga banyak kita temukan itu. Ya, kaget juga saya nih. Siapa nih gitu kan. Ya. Nah, baru saya dengar dari kawan tuh anu tuh Bang. Tuh itu tuh. Banyak aja sih kok padahal patang baru awak rapian jo enak. Namanya pembela fatwa MUI FP anu GNPF. Nah, ya, dengan GNPF masalah tampek prostitusi baik di Ramayana baik yang di Padang Data kita kira sudah tuntas nyata di Ibu aduh jo di Batanghagam lah jo itu cuma satu aja dari banyak tempat prostitusi. Ya itu kan cara duit paling gampang orang sudah tidak tinggal dengan orang tuanya gimana cara dia cari duit lagi ya jual badan. Ya. Nah, jadi ada juga positifnya di Indonesia, enggak? Positif di Indonesia itu orang tua terlalu perhatian pada anak, sampai-sampai anaknya sudah dewasa juga masih dianggap anak-anak. Ya, tapi efek negatifnya yang tadi itu. Ya, Mak. Ya, enggak jelas jadinya. Ya, status mahram itu. Bukan mahram, ya. Sepupu juga bukan mahram. Kalau di Minang nih, yang enggak dun sanak pun dianggap dun sanak kalau sukses, ya enggak? Yang enggak dun sanak pun. Ya, mama betul sih, enggak. Bahkan siapa Khairul Tanjung. Khairul Tanjung tuh kita enggak tahu entah mana orang mana, dia enggak. Tanjung aku suku Minang enggak, mama wak aja tuh sih, enggak. Entah ya orang Minang tuh enggak. Ya. Pokoknya mahram tuh mahram tuh enggak banyak. Mahram tuh tidak banyak. Lanjut. Jadi yang mahram itulah kira-kira ya. Jadi kita umpamakan saja anak yang menyusui itu jadi anak kita. Kita umpamakan saja anak yang menyusui itu jadi anak kita. Yang tidak menyusu tidak jadi anak kita. Jadi orang lain. Lanjut. Nah, kita tuntaskan ya masalah persusuan ya. Pokoknya fatwa, saya baru tadi pagi baca tuh fatwa paling nyeleneh tuh, astagfirullah. Bacanya nauzubillah juga kan. Ah? Ya, fatwa Albani. Iya ya. Dikirim oleh kawan di Instagram. Mati wifi berarti itu. Biarlah itu. Ya, ini di grup-grup kawan-kawan Pak Datuk. Pak katanya, asal kalian tahu ya, menyusui orang dewasa untuk jadi mahram itu ada dalilnya. Itu lebih baik daripada merayakan hari lahir Nabi yang tidak ada dalilnya. Sampai seperti itu. Ya, merayakan maulid tidak ada dalil. Tapi menyusui orang yang sudah dewasa agar menjadi mahram ada dalil. Ya, itu fatwa sesat. Kacau. Kenapa sesat? Karena tidak memahami konteks hadis. Ya, dipahami saja hadis itu secara tekstual dan tidak dibandingkan antara satu hadis dengan hadis-hadis lain mengenai syarat-syarat persusuan. Anak itu baru disebut menyusui kapan? 2 tahun. Ya. Wa fisaluhu fi amaini 2 tahun. Kalau lebih daripada itu nak menyusui namanya lagi. Ya. Yang menjadikan seseorang menjadi mahram itu yang menyusui, lebih daripada itu bukan menyusui lagi. Ini aneh-aneh saja. Hilang kemahraman gara-gara, hilang keharaman berkhalwat gara-gara itu. Ya, tidak ada cerita. Syarat-syaratnya sudah kita jelaskan, 5 kali menyusu, kemudian yang disusui itu usianya di bawah 2 tahun. Kan bahaya tuh, kalau orang dewasa menyusu dan jadi mahram, nanti suami istri gimana? Fasakh nikah enak. Satu lo lakinya enak. Kan itu efeknya, kita tidak berpikir jauh masalah hukum. Itu rusak jadinya ketika sebuah urusan diserahkan tidak kepada ahlinya. Ya, urusan fikih itu kita pakai saja mazhab yang 4. Itu sudah mu'tabar, sudah teruji. Jangan pakai fatwa-fatwa syaz. Apalagi fatwa-fatwa sesat. Itu sesat
dalilnya betul. Ya, memang dalilnya betul. Yang kita permasalahkan bukan dalil, tapi bagaimana memahami dalil tersebut. Oke, lanjut. Nafkah. Kita boleh nyebut nafkah, boleh juga sebut nafaqah. Nafkah. An-nafqatu lughatan ma'khudatun minal infaqi wa huwal ikhraju. Perhatikan ya, nafkah ini asal katanya juga sama dengan munafik. Nafkah ini asal katanya juga sama dengan munafik. Nafaqah. Nafaqah. Nafkah itu secara bahasa terambil dari infaq. Dari infak. Arti infak itu apa? Wahwal ikhraj. Dan maksudnya adalah ikhraj, mengeluarkan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Maksudnya apa mereka infakkan? Apakah mereka sedekahkan? Tidak cuma sedekahkan, pokoknya dia keluarkan untuk sesuatu yang halal, maka itu termasuk kriteria orang bertakwa. Jangan dikira infak itu cuma sedekah saja, enggak. Memberikan uang kepada istri itu juga infak. Karena maksud infak tadi apa? Ikhraj, pitih keluar. Ya, jadi kita dalam mengelola keuangan keluarga jangan pikir pitih keluar aja le, bukan pitih keluarnya yang jadi masalah. Keluarnya kemana? Kepada yang halal enggak? Itu aja. Ya, kita membeli makanan itu infak juga namanya tuh. Itu infak juga namanya. Kita bersedekah, ya infak. Orang kan secara kita ya, orang-orang Indonesia ketika mendengarkan infak yang kita pahami kan sedekah terus. Padahal memberi jajan anak itu juga infak. Memberi jajan istri itu juga infak. Ya. Pokoknya pitih keluar itu namanya infak. Wasyar'an, bentuknya apa lagi nih? Harta yang dikeluarkan itu bentuknya apa? Wasyar'an ta'amun wajibun li zaujatin au khadimiha ala zaujin au li aslin ala far'in au li far'in ala aslin au li mamlukin ala malikin. Apa itu nafkah? Ta'amun. Ketika membahas nafkah, memang yang kita bahas adalah kebutuhan pokok betul. Apa kebutuhan pokok? Ta'am, makanan. Untuk siapa makanan? Ta'amun wajibun, yang wajib. Li zaujatin, untuk istri. Au khadimiha, atau pelayan istri. Ala zaujin, atas si suami. Ini pembahasannya. Kenapa istri punya pelayan juga, Ustaz? Kita bayangkan saja dulu masa-masa ada perbudakan. Enak. Si perempuan dibelikan oleh bapaknya budak. Si perempuan dibelikan oleh bapaknya budak. Apa kerja budak si perempuan ini? Nyuci bajunya, semir sepatunya, sisir rambutnya. Bayangkan ya. Kemudian kita nikahi si perempuan. Budaknya itu ngikut enggak? Ngikut lah. Budaknya itu ngikut. Tapi budaknya punya siapa? Punya istri. Ya, milik istri adalah milik suami. Milik suami juga, ya. Milik suami ya milik suami, milik istri ya milik istri. Split. Ini masalah kesatuan mutlak antara suami istri itu kan undang-undang barat, dan itu yang membuat orang-orang barat malas menikah. Kenapa? Suaminya kaya, contoh, atau istrinya kaya, cerai. Kalau cerai berarti harta suami harus bagi dua, mutlak, walaupun istri tidak cari apa-apa. Sebaliknya, istri kaya, suami minta cerai, kemudian harta terpaksa dibagi, walaupun suami tidak punya andil apa-apa dalam usaha si istri. Makanya orang-orang barat mikir, daripada seperti itu, mending tidak nikah sama sekali. Ya, dia tidak mau mengorbankan perjuangan dia nyari duit selama ini hanya untuk orang yang baru dia kenal dan belum tentu akan mati bersama. Ya. Kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam kita menghormati hak setiap individu. Harta anak. Makanya saya bilang, anak dapat duit lebaran tuh piti siapa tuh? Anak dapat uang lebaran. Itu duit siapa tuh?
duit anak ya. Simpan, tabungkan untuk apa? Untuk kebutuhan anak, kewajiban kita. Untuk rekreasi anak boleh. Untuk kebutuhan anak dari kita, kewajiban kita. Jadi kalau anak sudah besar jangan dibaca-baca seperti itu ya nak. Mak piti rayo dulu mak. Coba. Nanang makan itu kan piti rayo tuh enggak boleh. Karena anak dapat duit lebaran atau tidak, kita tetap wajib memberi makan untuk anak. Itu kan lebih dari kebutuhan. Maka untuk kebutuhan lain silahkan beli susu anak, silahkan ya enggak. Bawa anak jalan-jalan silahkan. Yaitu maksud khadim, pelayan si perempuan atau suami. Ya, suami dia tahu dia mau menikahi perempuan bangsawan ini enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, enggak kita hidup nih ada bangsawan ya enggak. Bangsawan ini enggak bisa hidup ngapain, nyuci enggak pandai ya enggak, mabui hai yang muihnya enggak. Ya, benar-benar enggak pandai ngapa-ngapain dia. Terpaksa dan si laki-laki harus tahu resiko ya menikahi perempuan bangsawan berarti resikonya apa? Dia harus memenuhi standar gaya hidup perempuan bangsawan tadi. Terpaksa dia yang membelikan pembantu untuk perempuan tadi. Ya. Terpaksa dia membelikan pembantu bagi si perempuan tadi. Ya agak rumit juga nih ya. Makanya laki-laki mau nikah tuh harus realistis. Jangan kamu salahkan saja perempuan nanti setelah nikah. Sebelum nikah dia dikasih jajan oleh bapaknya berapa? 4 juta. Setelah nikah sama kita kasih 200 ribu. Enggak bisa lah, enggak. Dan dia protes, kok buruk kau sejak dinikah kau. Sejak nikah kenapa kamu jelek sekarang? Dulu rasanya pas gadis cantik. Nanti disebut oleh perempuan dulu. Ketika saya gadis saya dikasih jajan oleh bapak saya 4 juta. Sekarang cuma dikasih 200 ribu. Ya iyalah. Ya. Makanya ukur-ukur juga bayang-bayang kita ya. Ukur-ukur yang mau dinikahi itu siapa. Makanya sebelumnya kita sudah bahas masalah kufu, kafaah. Yang kita nikahi itu kalau bisa yang berada di bawah level kita. Bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki sebaiknya menikahi perempuan yang stratanya di bawah. Ya. Kemampuan kita memberi jajan istri berapa? 1 juta. Kita tanya-tanya berapa dia dikasih jajan sama bapaknya. 800 ribu. Kok cocok. Jadi pas nikah dengan kita kasih 1 juta, si istri jadinya apa? Alhamdulillah. Tapi kalau biasanya dikasih oleh bapaknya 4 juta, pas nikah dengan kita kasih 1 juta, apa kata beda? Oh ini apa-apaan ini? Ini parah nih katanya. Itu contoh. Tapi ya dalam praktek, ternyata dalam realita banyak juga yang sabar. Ya, banyak juga yang sabar. Tapi kalau misalkan minta, si perempuan bangsawan minta khadim, itu wajar. Karena dia dengan bapaknya dikasih khadim, dikasih pelayan. Ya. Tapi kalau dia sudah biasa hidup susah, nikah dengan kita minta pembantu, itu enggak tahu diri. Makanya di sini pakai au. Pakai au ya. Kenapa pakai au? Ya. Karena boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Bisa ada, bisa tidak. Ala zaujin. Atas siapa itu? Atas si suami. Ya, bukan istri yang wajib menafkahi suami, tapi suami yang wajib menafkahi istri. Ustadz, kalau istri mau ngasih duit sama suami, ya boleh, enggak masalah. Yang kita katakan ini batas wajib. Ya. Auli aslin ala far'in, atau bagi orang tua atas anaknya. Nah, orang tua juga wajib dinafkahi oleh si anak. Anak juga wajib menafkahi orang tua. Li aslin ya bagi orang tua ala far'in atas anak-anaknya. Au li far'in ala aslin, atau bagi anak atas orang tuanya. Itu juga wajib. Sebenarnya secara konsep anak kalau sudah balik, orang tuanya tidak wajib lagi menafkahi. Anak kalau sudah balik, sebenarnya orang tua sudah tidak wajib lagi untuk menafkahi anak. Tapi uruf kita berbeda ya. Uruf kita berbeda. Idealnya seperti itu, tapi realitanya kan tidak segampang itu. Ada ulama yang mengatakan pengecualian ya. Anak yang sudah balik, orang tua tidak wajib menafkahi kecuali pelajar ilmu agama, katanya seperti itu. Kecuali pelajar ilmu agama yang memang nampak ada kemungkinan sukses dia nanti. Kalau saya pribadi, kalau mau kita pakai fatwa itu, maka harus diperluas.
kecuali anak yang sibuk menuntut ilmu dan ada kemungkinan dia sukses dengan menuntut ilmu tadi. Tapi kalau jurusannya itu studi gender, enggak usah dikasih nafkah gitu. Ya, tahu Bu, studi gender. Nah, ya, masalah bahwasannya laki-laki belum tentu laki-laki, perempuan belum tentu perempuan, ya laki-laki dan perempuan itu bukan gender, itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin berbeda dengan gender. Jenis kelamin itu adalah standar biologi, sedangkan gender itu adalah standar psikologi. Paniang ya, nah, kalau itu ambil jurusan enggak usah dinafkahi gitu. Ya, ilmu yang bermanfaat baru dinafkahi oleh orang tua. Kalau enggak usah. Nah, anak kita cerdas, ada kemungkinan dia nanti jadi pakar nuklir. Tapi gara-gara kita suruh dia, enggak ada lagi lanjut yang lah balik kok. Cari piti surang le, gara-gara cari duit sendiri, enggak sukses ya. Kan kasihan. Betapa banyak orang cerdas di negeri ini gara-gara biaya, enggak bisa lanjut belajar. Betapa banyak orang-orang goblok di negeri ini juga gara-gara privilege orang tuanya kaya, ya kuliah dia tapi tidak selesai, sia-sia saja. Yang terlalu percaya dengan sarjana ya. Tahun 98 mahasiswa bisa menjatuhkan presiden. Tahun 2023 mahasiswa turun ke jalan tidak memberikan perubahan apa-apa. Apa bedanya? Karena zaman dahulu yang kuliah itu memang orang-orang pintar. Zaman sekarang semua orang kuliah. Ya. Dahulu kan privilege betul ya, kalau sudah kuliah tuh, hebat ya kuliah nak yo S1 yo. Bahkan ibu saya dengan ibu kawan pernah saya main ke rumahnya, ya enggak, PR matematika, dia tanya pada saya, gimana cara mencari, pokoknya bangun datarnya seperti ini dulu. Nah, seperti ini bangun datar. Kan gampang saja. Cara mencarinya gimana ya? Kita lihat panjangnya sekian, enak. Ini berarti jari-jarinya berapa? 2, enak. Jari-jarinya 2. Kan gitu aja. Kita cari satu persatu. Kalau misalkan dicari total ya enggak bisa lah. Ini barangkali bisa dengan trapesium, tapi ini kan enggak bisa. Langsung cari seperti itu. Jadi pas pulang saya ngadu sama orang tua. Tadi saya main ke rumah si Anu. Si Anu itu sedang membuat PR dengan ibunya. Kemudian dia tanya pada saya soal yang ini. Kaget ibu saya. Amaknya sarjana, nak. Ibu enggak sarjana, ibu cuma SPG ya. SPG dulu, jangan SPG sekarang ya, bukan sales girl ya, tapi SPG itu apa? Sekolah Pendidikan Guru. Ya, ibu tamat SPG-nya. Ya, amaknya rasanya sarjana tuh, banggana dulu anunya tuh ini. Seperti itu kata ibu. Kenapa? Ya, berarti sudah mulai ada peralihan ya. Tidak semua sarjana itu pintar. Zaman sekarang apalagi? Zaman sekarang apalagi? Tidak semua anak-anak kuliah itu tanda dia pintar. Ketika semua orang sudah kuliah, berarti tidak semua orang kuliah itu pintar. Makanya ada meme. Meme ya nak. Meme. Zaman dulu orang yang jadi tukang kayu kapal perahu itu budak-budak. Zaman sekarang budak-budak pakai toga. Ya. Karajo sama Karajo Hino tapi pakai toga. Ya, karena kita tidak tahu lagi sekarang standar itu apa. Ya, standar ilmu itu apa lagi. Lanjut. Jadi anak nafkahi orang tua juga nafkahi anak. Au li mamlukin ala malikin. Atau bagi budak, mamluk ini bukan cuma budak ya, mamluk ini artinya apa? Sesuatu yang dimiliki termasuk hewan. Jadi kita ngasih makan sapi itu tuh juga nafkah namanya ya. Kasih makan kuda itu namanya juga nafkah. Ala malikin, atas pemiliknya. Ngasih makan kuda, ngasih makan kucing juga. Kucing bisa dimiliki, berbeda dengan anjing. Anjing tidak dimiliki. Ya. Tapi wajib dikasih makan. Kalau orang punya anjing untuk berburu, mesti juga dia kasih makan. Kucing juga dikasih makan. Ya. Berapa harga piring kucing? Harga piring kucing 40.000. Harga piring manusia 8.000. Kacau. Dikata orang ada konspirasi kucing. Enggak, konspirasi kucing itu apa? Sebenarnya kucing itu makhluk pintar. Mereka memperbudak manusia sekarang. Ya. Mereka enggak sibuk nyari lagi, nyari tikus enggak.
dikasih makan. Zaman dulu mana ada kucing obesitas, enak. Zaman sekarang ada kita temukan kucing gapuk obesitas, enak. Kok bisa kucing obesitas? Nyata gara-gara di kebiri ya. Di kebiri kucing tuh jadi gendut ya. Itu kacau. Secara fikih haram ya, mengebiri kucing haram. Haram. Dari kucing di kebiri. Mengebiri kucing. Nah, kalau mu'tamad mazhab Syafi'i haram. Ya, yang boleh dikebiri itu hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Sapi dikebiri gapuaknya, ada tujuan. Ya, sapi dikebiri, kambing dikebiri jadi gendut dia. Betul. Tapi kalau kucing gunanya dikebiri untuk apa? Enggak ada gunanya. Kawak makan dagingnya kan enggak. Lebih sehat ya enggak. Iya. 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 Sayang naik ke kucing. Tapi itulah ya. Secara muktamad ya. Enggak tahu saya. Sekarang nih kita udah diperbudak kucing. Tapi mau lihat kucing. Di KB boleh. Ini masalahnya ya, sama dengan KB, masalah KB laki-laki ya. Fertilisasi. Fertilisasi. Kan inseminasi juga ya. Sterilisasi. Fertilisasi itu pembuahan ya. Sterilisasi. Ya, dengan memotong saluran sperma dari testis ke tuba, ke saluran kelamin. Dipotong. Jadi laki-laki kalau berhubungan badan tetap keluar maninya, tapi maninya tidak mengandung sperma. Itu tidak boleh. Karena itu merusak organ. Karena KB semacam itu merusak organ. Atau sebaliknya, perempuan juga seperti itu. Dipotong saluran yang menghubungkan antara lubang kelamin kepada ovarium. Ya, tempat ovariumnya. Ya, tempat ovum. Ovum kan dua ya. Kanan kiri kan tempat kan ovarium. Nah, entah tuba palopi, entah lupa dulu enak. SMA belajar tuh. Ya, enggak boleh itu. Kenapa? Karena itu merusak organ. KB yang tidak merusak organ silahkan. Tapi kalau KB yang merusak organ enggak boleh. KB yang merusak organ. Ya, barangkali fatwa-fatwa yang membolehkan mengebiri kucing itu karena memandang fatwa kebolehan mengebiri kambing. Kambing boleh. Kenapa? Karena ada hajat di situ. Hajatnya apa? Agar kambing tadi menjadi lebih gemuk. Sapi juga bisa menjadi lebih gemuk sapinya. Tapi kalau kucing tidak ada faedah. Kalau kucing itu dikebiri dia pakai pakai kerahnya enggak untuk berapa lama. Dulu saya waktu SD kalau nonton TV ada salon kucing galak waktu SD. Pandiana orang kucing. Zaman kini kok kerajo orang nang kayu. Ya di kampung kita. Namanya hobi ya. Barangkali ibu-ibu juga dulu melihat bapak-bapak melihara burung murai, enak, marah beli makanannya tuh dah, ini mahal. Mungkin kita sama lah sekarang ya. Ya, lihat orang dengan hobinya dan dia mengeluarkan duit mahal demi hobi itu kita kadang-kadang. Ya, apa hobi yang mengeluarkan duit banyak sekarang? Ayo, moge. Oto dipakai 2 kali setahunnya, enak. Ya orang kaya mah bebas, sultan mah bebas. Yang penting jangan lebih sayang kucing daripada anak, jangan lebih sayang burung daripada anak. Burungnya sakit rusuhnya enggak. Dia anaknya sakit, kecilnya ke bini. Celi anak kau tuh sakit. Itu enggak boleh. Ya. Yang wajib-wajib loh. Tapi itu mamluk ya. Kucing mesti dikasih makan. Kalau kita berani pelihara kucing berarti kita berani ngasih makan. Kecuali kucingnya kita tinggal di tengah sawah. Manja juga kucing itu kucing kurang ajar. Ya, karena sudah banyak banyak tikus. Kucing kalau sekali, enggak tahu ya, kucing sekali dikasih makanan kucing tuh enggak mau dia nyari makan sendiri. Iya. Iya, banyak kucing. Kucing bu di rumah dan di rumah ibu dia makan sekali, besok-besok minta taruh saja. Padahal rumah tengah sawah. Ya aja lu kucing enggak pandai lu nyari. Ciang tuh banyak manci itu aja. Tahu. Lanjut.
Asbabu wujubin nafqati. Sebab-sebab wajibnya nafkah. Sebab wajib nafkah apa saja? Salasatun, 3. Nikahun. Nah, ini dari suami kepada istri. Wa qarabatun, dan kekerabatan. Nah, ini dari bapak ke anak atau dari anak ke bapak. Wa milkun, nah, ini dari tuan kepada budaknya atau dari tuan kepada kudanya, kepada hewan-hewan peliharaannya. Tetangga tidak wajib ya menafkahi ya. Tidak ada jiranun di sini. Nikahun, qarabatun, milkun. Tidak ada jiranun. Apalagi calegun ya. Nah, ini caleg, kadang-kadang orang-orang awam tiba-tiba datang aja ke rumah caleg minta dinafkahi, kan kacau. Aduh Pak Fulan Bu, sini nak. Aduh Pak Fulan Bu, betul. Lah tahu saja, nyok minta nafkah. Anak ambo kuliah lah, anak ambo sakit lah, itulah segala macam. Tidak ada kewajiban. Tapi memang sistem menuntut kita untuk seperti itu sekarang ya. Repot juga. Lanjut. An-nafqatul wajibatu bin nikah. Nafkah yang wajib dengan sebab nikah. Apa nafkah yang wajib dengan sebab nikah? An-nafqatul wajibatu bin nikahi li zaujatil mumakkinati. Nafkah yang wajib dengan sebab nikah bagi istri yang mumakkinah. Mumakkinah ini maksudnya apa? Yang pantas, yang patut, bukan istri nusyuz maksudnya. Ala zaujil musiri, atas suami yang lapang. Nah, ini kalau suami yang lapang. Suami yang kaya nih ya, berapa? Muddanilaha, 2 mud untuk si istri. Ini batas minimal nih ya, ini bukan batas maksimal. 2 mud berarti 2 tampung tangan, sekitar 1,2 liter. 1,2 kilo. Dua tampung tangan tuh. Muddanilaha, 2 mud untuk si istri. Wa muddun wa thuluthun li khadimiha, dan 1,3 mud untuk pelayannya. 1 tambah 1/3 bagi khadimiha, bagi pelayan si perempuan. Ini karena suaminya kaya. Perlu dikasih lauk Ustaz? Ya silahkan dikasih lauk, tapi tidak wajib. Ini hati-hati ya, istri-istri yang nggak kurang ajar sekarang. Saya tidak wajib buatkan air ya bang. Saya tidak wajib untuk ngosok baju ya bang. Saya tidak wajib nyapu rumah ya bang. Apa kata suaminya? Kewajiban saya juga cuma ngasih makanan pokok berapa? 2 mud. Alah nganggu bininya. Tidak, mas sambahnya kok bang, mas sayurnya kok bang, mas garamnya kok bang, mas ladonya kok bang. Makan di kau suruh. Makanya suami istri tanazul sajalah. Ya enggak? Suami memberi lebih dari kewajiban, istri juga memberi lebih dari kewajiban. Itu kunci rumah tangga itu. Itu namanya apa tuh? Muasyarah bil ma'ruf. Bergaul suami istri dengan cara yang ma'ruf. Barangkali berbeda ya uruf kita dengan uruf Arab, ya enggak masalah. Berbeda uruf orang Sumatera dengan orang Jawa juga tidak menjadi persoalan. Pokoknya pandai-pandai. Ini batas minimal. Lanjut. Wa alal mutawassiti, dan atas suami yang menengah, yang dibilang miskin dia anak miskin, dibilang kaya dia anak kaya juga. Muddun wa nisfun laha, 1/2 mud untuk istri, wa muddun li khadimiha, dan 1 mud untuk pelayannya. Muddun wa nisfun, 1,5 mud. 1,5. Muddun 1 mud, nisfun 1/2. Laha baginya si istri, wa muddun li khadimiha, dan 1 mud untuk pelayan si istri. Berarti bini orang kaya gapuk-gapuk ya. Kan barakali lipik anu.
Tadi muddani ya, 2 mud. Kalau yang menengah 1,5 mud. Wa 'alal mu'siri, dan atas suami yang kesulitan, wa man bihi riqun, dan suami yang separuh budak. Suami yang separuh budak atau suami yang kesusahan, muddun laha, 1 mud untuk si istri, wa muddun li khadimiha, dan 1 mud untuk pelayannya. 1 mud ini batas minimal makan manusia sehari. Ya, 1 mud itu minimal makan manusia sehari. Makanya zakat fitrah juga standarnya adalah zakat fitrah. Bukan zakat fitrah ya. Fidyah. Fidyah itu standarnya adalah 1 mud. Kalau zakat fitrah 4 mud ya, atau 1 sa'. Ya. Bisa untuk selanjutnya juga enak. Jadi syariat sudah menerka-nerka bahwasanya lebaran itu tidak cuma sehari. Hawa-hawanya akan terasa sampai beberapa hari kemudian. Lanjut. Sekarang istri kalau sudah ditalak wajib dinafkahi enggak? Kan itu lagi pertanyaan. Istri sudah ditalak apakah wajib dinafkahi? Yajibu lil mu'taddatir raj'iyyati walil ba'inil hamili ma yajibu lizawjati wa yajibu lil ba'inil haili wal mutawaffa anha zawjuha walau hamilan as-sukna faqat. Ini perhatikan. Wajib bagi perempuan iddah. Iddahnya apa? Raj'iyah, yang masih bisa rujuk. Berarti talak 1 dan talak 2. Wajib untuk si perempuan yang tertalak, yang beriddah. Iddahnya apa? Iddah masih bisa rujuk. Walil ba'inil hamili, dan bagi perempuan yang talak bain. Talak bain itu bisa jadi talak 3 ya. Perempuan yang ditalak 3 yang hamil, talak 3 hamil, ini kasihan. Ma yajibu li zaujah, apa yang wajib juga untuk si istri. Maka misalkan nih si perempuan dan laki-laki bercerai, pergi ke pengadilan, maka pengadilan akan memutuskan bahwa si suami harus memberikan rumah, pakaian dan makanan untuk istri yang dia ceraikan. Maka berapa kira-kira makan si istri dalam 1 hari? 1 hari misalkan si istri makannya berapa? 30.000 standar ya, standar 2 mud berapa sekarang? 2 mud 1 kilo bareh berapa ini? 600 gram ya, berarti 1,5 kilo, anggaplah 20.000 sehari. Kalau masa idahnya kita anggap cuma 1 bulan 7 hari ya, idah paling cepat 1 bulan 7 hari ya. Kalau 1 bulan 7 hari berarti berapa? 37 hari ya, kali 20.000 tadi. 15.000 ya teman. 20 lah. Enggak. Ya, 20.000 ya kali ya. Ya, 37 hari berarti 740.000. Murah ya. Murah cara ya. Ya. Kalau dari standar itu cuma 2 mud untuk istri, 1,5 mud untuk pembantu, kayak itu jadi orang kaya. Iya. Tapi ini bukan kaya namanya ya, musir. Musir bukan kaya ya. Musir itu artinya orang lapang. Tapi emang ada pembantu yang namun digaji 1,5 mud? Itu enggak gaji, budak kan? Oh, budak. Budak. Jadi, Khadim. Ya siapa yang mau jadi pelayan full? Ya. Ini beda dengan ajir ya. Berarti kalau budak wajibnya segitu lah dia. Kira-kira. Tapi jangan kurang dari 1 mud. Jangan kurang dari 1 mud. Ya. Walil ba'inil hamili, dan bagi perempuan tertalak 3 tapi dia hamil sama dengan bagi istri. Maka dihitung rumahnya, dihitung makannya, dan dihitung pakaiannya. Nah, kita rehat sejenak dulu ya. Orang sudah azan.
Wallahu taala alam. A few moments later. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita sudah bahas sampai ma yajibu alal mu'taddah. Apa yang wajib atas perempuan yang iddah. Jadi boleh jadi iddahnya itu iddah yang bisa rujuk kembali, atau boleh jadi iddahnya sudah habis. Kalau habis istilahnya apa? Bain ya. Yang habis itu istilahnya bain. Kalau sifat talaknya bainunah. Bainunah. Kalau perempuannya namanya bain. Bain itu bahasa kitanya cerai. Cerai habis. Bain. Kalau dalam bahasa pengadilan seperti itu ya, talak yang masih ada kemungkinan rujuk namanya talak biasa. Tapi kalau sudah tidak bisa rujuk lagi namanya cerai. Ya. Maka bagi perempuan yang iddahnya masih bisa rujuk ataupun iddah cerai, cerai habis, tapi dia hamil, maka haknya sama seperti hak istri. Haknya sama seperti hak istri. Sedangkan walil ba'inil ha'ili wal mutawaffa anha zaujuha walau hamilan as-sukna faqat. Sedangkan bagi perempuan yang ba'in tapi dia hail, kosong rahimnya, tidak hamil, ba'in. Jadi talaknya sudah talak bainunah dan dia hail, tidak hamil. Wal mutawaffa anha zaujuha, atau perempuan yang mati darinya suaminya walaupun dia hamil. Mau hamil atau tidak hamil, kalau suaminya meninggal bagaimana? As-sukna faqat. As-sukna faqat. Rumah saja. Ya, rumah saja. Kalau talak habis berarti kan sudah habis tuh, bukan istri kita lagi. Ya, kalau talak habis, talak 3, dia pun tidak hamil, ya sudah habis. Tapi kalau dia hamil berarti kita memenuhi kewajiban terhadap istri. Karena apa? Karena dia mengandung anak kita. Walaupun dia sudah bukan istri kita, tapi dia mengandung anak kita. Dikasih dia hak sebagaimana istri saat hamil saja. Saat hamil saja atau saat iddah saja. Sedangkan bagi perempuan bainunah sudah talak 3 tapi tidak hamil, maka rumah saja. Habis iddah keluar dia dari rumah. Wal mutawaffa anha zaujuha, atau perempuan yang mati suaminya walaupun dia hamil atau tidak hamil, kan dia tetap berada di rumah selama 4 bulan 10 hari ya. Kalau dia hamil berarti ya sampai melahirkan saja. Maka cukup rumah saja. Kenapa? Karena orang mati itu akan dapat warisan. Orang mati dapat warisan. Nah, rumah enggak boleh diganggu gugat. Rumah enggak boleh diganggu gugat selama masa iddah. Ya, itu asalnya apa tuh? 4 bulan 10 hari. 4 bulan berapa hari itu? 140 hari berarti ya. 130 hari, sorry. Sekitar 130 hari. Nah, boleh diganggu gugat. Biarkan perempuan itu tinggal di rumah tersebut. Setelah itu cari suami lagi. Yes. Ya, dibagi rumah itu secara faraid. Beli oleh istri rumah lain. Ya, atau dia tanazul dengan ahli waris yang lain. Atau dia tanazul dengan ahli waris yang lain, atau tinggal di rumah anaknya, atau kembali ke rumah orang tuanya, atau beli rumah baru dari harta warisan yang didapatkan dari suaminya. Ya. Kalau dia yang beli. Oh, bisa dia beli rumah itu lagi. Ya, misalnya ahli waris lain, ya dari ahli waris lain misalkan. Dari misalkan ahli warisnya cuma dia dan juga anak laki-lakinya. Berarti dia dapat 1/8. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Sisanya untuk anak laki-laki. Apa katanya pada anak laki-lakinya? Harga rumah ini sekitar 800 juta. Nih 700 juta. Ibu saja tinggal di sini. Boleh? Ya, boleh. Tidak harus dibagi secara hakikat juga. Itu contoh. Lanjut. An-nafqatul wajibatul bil qarabah. Tadi wajib karena nikah. Sekarang wajib karena kekerabatan. An-nafqatul wajibatul bil qarabati al-kifayah. Nafkah yang wajib dengan sebab kerabat adalah kifayah, yang cukup-cukup saja. Ya, mencukupinya, kenyang dia. Alal asli al-musiri bil fadili an mu'natihi wa mu'nati zaujatihi lil far'i al-faqidi lil kifayati al-ajizi an iktisabiha. Atas siapa wajib nafkah itu? Al-kifayah alal asli, atas orang tua.
Orang tua yang bagaimana? Al-musiri, yang lapang. Yang lapang dengan apa? Bil fadili an mu'natihi. Dia lapang dan berlebih kelapangannya itu dari apa? Mu'natihi, dari biayanya pribadi. Mu'natihi itu biayanya pribadi. Wa mu'nati zaujatihi, dan biaya istrinya. Biayanya dan biaya istrinya. Kalau ternyata bapaknya sempit pula, ibunya sempit pula, siapa yang akan menafkahi anak? Baitul mal. Ya. Atau bisa orang tua asuh paman. Anak terlantar istilahnya. Lil far'i, bagi anak-anaknya. Al-faqidi lil kifayati, anak tu al-faqidi, faqid tu artinya tidak punya. Lil kifayah, yang mencukupi. Anak tu tidak punya yang mencukupinya. Anaknya tidak punya yang mencukupinya. Al-ajizi aniktisabiha. Al-ajiz, ajiz artinya tidak mampu. Perhatikan, faqid artinya tidak punya, ajiz artinya tidak mampu. Tidak mampu apa? Aniktisabiha, untuk mengusahakannya. Duit tidak ada, usaha pun tidak pandai. Berarti orang tua wajib menafkahi. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang lapang pula. Kalau orang tuanya sempit bagaimana? Boleh jadi anak yang wajib menafkahi orang tua. Maka nafkah orang tua anak ini timbal balik. Nafkah orang tua dan anak ini memang timbal balik. Jadi kalau nafkah dari orang tua kepada anak, syaratnya bagaimana? Anak itu tidak punya harta dan tidak punya kemampuan untuk mencari harta. Baru orang tuanya wajib menafkahi. Kalau anak sudah mampu mencari nafkah, mencari harta, orang tua tidak wajib lagi menafkahi. Ya. Anaknya mau menikah, apakah orang tua wajib membiayai pernikahan anaknya? Kalau kita mau cerita wajib tidak wajib, ya tidak wajib. Tapi nyatanya sekarang kalau baralik nikah tuh yang diundang tuh banyak teman anaknya atau teman bapaknya. Yang sebenarnya baralik orang tua. Baralik nikah tuh kalau di kampung yang kita lihat sekarang, yang aslinya pesta tuh bukan anaknya, orang tuanya. Ya. Sekarang kita lihat sebaliknya, wa 'alal far'i, dan atas anak. Tadi kan dari orang tua kepada anak nih. Sekarang sebaliknya. Dan atas anak, anak yang bagaimana? Al-musiri, yang lapang, bima dzukira, dengan yang kita sebutkan tadi. Yang kita sebutkan apa? Kebutuhannya pribadi dan kebutuhan istrinya. Oh, istri dulu baru orang tua ya. Ya. Kenapa kita bilang istri dulu baru orang tua? Menafkahi istri hukumnya fardu ain, menafkahi orang tua hukumnya fardu kifayah. Ya, contohnya saya punya ibu, anak ibu saya ada 4. Apakah harus saya terus setiap bulan yang ngasih jajan ibu? Enggak. Boleh jadi adik saya. Boleh jadi adik saya yang satu lagi. Boleh jadi adik saya yang satu lagi. Baru saya lagi, seperti itu. Tapi kalau istri kita punya suami lain enggak? Kama minta lain. Ya, kalau istri itu fardu ain. Tapi kalau orang tua itu misalnya saudara ada lokal-lokal. Saudaranya yang lain tak pernah lagi ya lah. Bisa dipertuain tak dua anak yang Bisa jadi. Tapi lagi-lagi kita katakan nafkah itu kan makan. Nafkah itu yang nafkah utama ya, bukan nafkah lain. Aceh orang gaya nelpon kau, nak ibu langang di rumah PS5 keluar. Nah, contohnya nak maknya gaule nak. Nah, api ibu lah buru aku tolong balian api. Ayo pun mau balik lah keluar, ibu ingin eksis kaya. Maknya lah mau 70 kan. Ingin eksis. Ah, itu nak. Nya kifayah kan tadi kan, kifayah. Cukup bukan memang. Fardu kifayah kalau dari sisi pahala sebenarnya lebih besar daripada fardu ain ya. Karena al-ibadatul muta'addiyatu khairun minal ibadatil qasirah. Ibadah yang memberikan efek kepada orang lain lebih besar pahalanya daripada ibadah yang cuma berefek pada diri sendiri. Salat wajib di rumah, itu kan salat wajib. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Tapi kalau salat wajib di masjid, lebih besar pahalanya bukan cuma karena berjamaah di masjid, tapi juga karena menggugurkan fardu kifayah orang kampung.
Sama dengan yang tadi, kita memberikan nafkah pada orang tua, saudara-saudara kita yang lain tidak memberikan nafkah pada orang tua kita, besar pahalanya. Oh iya, besar pahalanya tuh. Kenapa? Karena selain kita memberikan nafkah pada orang tua, kita juga menggugurkan kewajiban saudara-saudara kita. Seolah-olah kita juga menyumbang untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau gambarannya seperti itu. Tapi ya, lagi-lagi nafkah wajib itu nafkah yang tadi kita sebutkan, al-kifayah. Ya, cukup-cukup, bukan mewah-mewah. Ya. Ada yang ya, minta kirimkan duit untuk pergi jalan-jalan, itu kacau. Enak, dia merantau ke Jakarta misalkan, kemudian dia kuliah, kawan-kawannya jalan-jalan ke Bali, dia juga ingin jalan-jalan ke Bali, teleponnya pulang. Enak, mak ingin jalan-jalan ke Bali, kirim piti ke 4 juta. Enak, tak cukup 4 juta ke Bali, tidak. Ya, ambo saja sabanta kapik tu pani yang Bali Batagor sangko kok Batagor kiosnya buru enak kilo 50.000 sama aku. Alah. Ini kacau nih. Jadi waktu tu kapik kan Bali tutup sekali kan. Mahal kiranya. Alah, paru lita aja baru kan. Jadi pas pulang di tepi jalan ada orang jual Batagor lo di tepi jalan Bali 10.000 ni lama iku pedonan di pik tadi les. Bah kok lama? Mungkin bumbunya enggak selama yang dipik, tapi kok murah lama. emang nih perut murah aja nih. Lanjut. Dan atas anak yang lapang dengan apa yang kita sebutkan tadi, kebutuhannya dan kebutuhan istrinya. Jadi kalau bertabrakan kebutuhan istri dengan kebutuhan ibu, kita dahulukan kebutuhan istri dulu. Kenapa? Karena kita katakan tadi, suami menafkahi istri hukumnya fardu ain. Istri tidak punya sumber nafkah lain selain daripada suaminya. Tapi menafkahi orang tua hukumnya fardu kifayah. Karena orang tua rata-rata punya sumber nafkah lain selain anaknya yang satu ini. Anaknya yang lain banyak. Ya, tapi kalau misalkan dua-duanya sama butuh, maka kita lihat saja skala prioritas. Ya, istri kita minta belikan kalung, orang tua kita minta belikan beras. Mana yang didahulukan? Baik, enak. Atau sebaliknya. Ya, istri minta belikan beras, orang tua minta belikan kalung. Ya, jangan dahulukan ya orang tua. Ya durhaka Ustaz, enggak ada durhaka di situ. Maksiat justru kalau kita tidak menafkahi istri. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk kalau sampai maksiat kepada Khaliq Allah. Ya. Itu selama khuruz istri dan anak-anak kan Allah yang memberikan. Enggak ada. Itu tajrid. Kaji Buya Irsadul Halim. Ya, manusia itu ada levelnya level asbab, ada levelnya level tajrid. Orang yang level tajrid itu seperti burung. Seperti burung, enggak nabung dia. Apa yang dia dapat hari ini dia habiskan untuk hari ini. Itu burung. Rasa kibisua lo dia gai. Ya. Tapi kalau makan kita asbab itu posisi kita sama seperti hewan-hewan yang berhibernasi. Hibernasi. Hibernate. Hewan-hewan hibernate itu bagaimana? Ya mereka perlu makan banyak-banyak dulu sebelum musim dingin ya. Agar bisa melewati musim dingin. Nah, level kita apa ya? Level kita ini asbab rata-rata. Lagi-lagi kita kembali kepada yang tadi ya. Kalau level kita tidak seperti Abu Bakar, haram. Pergi haji tidak meninggalkan bekal untuk istri boleh enggak? Enggak boleh. Haji ya haji. Haji ya haji, umrah ya umrah. Ya, pergi dakwah, pergi menuntut ilmu ya pergi menuntut ilmu. Ya, jangan mentang-mentang saya berdakwah kemudian saya tinggalkan keluarga saya kepada Allah dan Rasulnya. Enggak. Itu enggak logis pemikiran seperti itu. Secara fikih itu haram. Secara fikih itu hukumnya haram. Kenapa? Karena dakwah atau khuruz lah kita sebutkan tadi ya, keluar untuk berdakwah itu hukumnya kan fardu ain atau fardu kifayah? Kifayah. Tapi menafkahi istri hukumnya fardu ain. Jangan gara-gara yang fardu kifayah kita gugurkan sesuatu yang fardu ain. Ya, makanya hati-hati ini. Ya, sebenarnya masalahnya di awam ya. Masalahnya bukan pada ulamanya tapi pada awamnya. Kalau kita tanya pada ulamanya saya pikir ulamanya sudah memberikan edukasi yang proporsional. Tapi awam kadang-kadang semangat terlampau tinggi ya. Keluarnya, kemudian ditinggalnya saja bininya seperti itu.
Ya, seperti awam-awam NU ya. Hanya salawatannya dangdutan ya. Ayo, biar ambil novel kan. Para ulamanya sudah memberikan edukasi, tapi awamnya masih seperti itu juga. Ya, kan kacau itu sebenarnya ya. Kacau itu sebenarnya. Makanya kita jadikan standar ulamanya, jangan awamnya. Ya, ini oknum nih. Kalau saya bilang itu oknum. Sebab ada yang bertanya pada saya di salah satu masjid, ya di arah-arah ranah itu. Ustadz, saya mau tanya, ada kawan-kawan saya yang mengatakan kalau kita belum keluar berdakwah, belum amar ma'ruf nahi munkar, itu kita masih dianggap tidak sempurna tauhid. Saya bilang pada dia, bakul asamu lu kaji udah jurang sabalah gitu. Ya, dakwah itu bukan perkara tauhid, itu perkara fikih. Lagi-lagi kita katakan seperti khilafah tadi. Itu bukan perkara tauhid, tapi perkara fikih. Dan secara fikih hukum dakwah seperti itu apa? Fardu kifayah. Kita letakkan saja sesuai pada tempatnya. Masa seseorang yang tidak keluar berdakwah kemudian kita katakan imannya sompeng? Ya, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Lanjut. Al-faqidi lil aslil faqidi lil kifayati. Bagi siapa anak memberikan nafkah lil aslil faqidi lil kifayah. Bagi asli, bagi orang tuanya al-faqidi lil kifayah. Al-faqid, faqid artinya tadi apa? Tidak punya. Bagi bapak atau orang tuanya yang tidak punya al-kifayah, tidak cukup. Orang tua yang tidak punya harta cukup. Wa in qadara ala tisabiha. Walaupun orang tuanya mampu berusaha. Ini lagi nih. Jadi orang tua tidak boleh dipaksa kerja. Anak boleh dipaksa kerja. Orang tua tidak boleh dipaksa kerja. Ya. Orang tua tidak boleh dipaksa bekerja. Tapi lagi-lagi kita katakan apa tadi? Ini kifayah. Maka berapa sebenarnya nafkah sekedar kifayah bagi orang tua selama 1 bulan? Anggap 1 atau 2 mud makanan pokok per hari. Tadi berapa tuh berarti? 20.000. Berarti sebulan kasih 600.000 untuk kifayah. Dikasih 600.000 sebulan orang tua. Kelaparan orang tua? Tidak akan kelaparan. Seharusnya enggak. Kecuali dia beli chip. Itu kelaparan. Ya. Seharusnya tidak kelaparan. Ya 600.000 belian kerokok itu ya habisnya. 600.000 sadang berhari itu. 1 slot berapa ini berarti? Enggak tahu boleh. Lah tobat ya. 1 slot itu kan ya, sekitar 500 ribuan. 1 slot 12. 12 kali 30 ya. 10 bungkus. Kali 35.000. 350 ribuan. Ya, 1 slot itu untuk berapa hari itu? Ya, itu orang ya, ada yang habis 5 hari, ada yang habis 3 hari. Ya, itu contoh saja. Itu contoh. Ya, itu bukan kifayah. Rokok itu bukan kifayah. Kifayah itu berapa? 600.000 kita katakan cukup, sudah cukup. Tidak akan kelaparan seseorang. Ya, kalau misalkan dia habiskan memang untuk makanan pokok saja. Tapi enak tidak makan nasi tanpa lauk? Ya, makanya ada ma'ruf lagi. 600.000 itu standar apa? Standar kifayah. Tapi kalau standar ma'ruf, lebihan 1 juta. Untuk apa? Untuk minyak, ladu, tadu, segala macam. Kalau misal lebihan 2 juta, untuk apa? Untuk tambahan lain-lain. Ya, itu contoh saja. Kalau kata Syekh Salim dulu, bahkan kalau misalkan orang tua kita ingin nikah lagi, kita biayai. Tapi lagi-lagi kita biayainya biaya apa? Bukan beralik kadang ya. Apa? Kifayah. Kifayah. Berarti yang wajib-wajib untuk nikah saja. Yang wajib-wajib untuk nikah saja. Beralik kan sunnah saja, tidak wajib. Ya. Lanjut. An-nafqatul wajibatu bil milki. Nafkah yang wajib dengan sebab milik. An-nafqatul wajibatu ala malikir raqiqi. Nafkah yang wajib atas pemilik budak. Nafkah yang wajib atas pemilik budak. Wal hayawanil muhtarami, dan hewan yang terhormat. Disebut hewan terhormat berarti termasuk anjing untuk berburu. Ya, berburu yang muktabar ya, bukan berburu sekedar hobi itu aja ya. Kita sudah sebutkan standar berburu kemarin. Dan hewan terhormat, sapi kah, kerbau kah, ayam kah, termasuk kucing, walaupun hewan itu dipelihara hanya untuk sekedar hobi.
Ya, ikan arwana misalkan, ya enggak. Nah, itu dikasih juga makanan. Apa tuh? Al-kifayah. Al-kifayah. Cukup-cukup. Pandai-pandai saja. Jangan terlalu kurus pula hewan kita, jangan terlalu gemuk pula. Lanjut, ma yajibu liman wajabat lahun nafaqah. Apa yang wajib bagi orang yang wajib atasnya nafkah. Maksudnya apa? Apa yang wajib bagi orang yang dinafkahi. Orang yang dinafkahi setelah dikasih nafkah dia harus ngapain? Nah, itu pertanyaan kita sekarang. Enak aja dia udah dikasih nafkah, ngapain dia lagi? Nah, ini dia. Yajibu liman wajabat lahun nafkah. Wajib bagi orang yang wajib baginya nafkah. Maksudnya apa? Wajib bagi orang yang dinafkahi. Ya. Maksudnya ini pengikut ya. Tadi kan nafkah wajib kan makanan saja. Kita sebut nafkah wajib kan cuma makanan. Tapi di sini selain makanan ada yang ikut apa tuh? Al-adamu atau al-idamu. Ya, idam itu apa? Kawan makan. Kawan makan itu contohnya cuka atau garam. Nabi dahulu makan dengan apa? Cuka. Ni'mal idam al-khal kata Nabi. Seenak-enak kawan makan adalah cuka. Kalau di awak berarti lado. Kalau di Jawa kecap. Cuka anggur. Bukan cuku orang Palembang ya. Cuku orang Palembang. Bukan cuka orang Medan juga ya. Orang Medan. Ya. Ternyata Ustaz Ilham bilang kalau di Medan tuh cuka tuh khamar. Beda berarti urufnya enggak. Kalau di Minang cuka tuh ya cuka. Cuko. Ya, cuko asam yang dari khamar yang kita ceritakan. Untuk makan dicelup saja. Celup. Iya, istilahnya bentuk petang lah. Roti dicocol untuk kawan makan. Sekedar memberikan rasa. Ya. Ya, ni'mal idam al-khal kata Nabi. Sebaik-baik. Entah orang nyebut yang asam-asam itu mengandung probiotik, orang sebutnya. Tidak tahu lah ya. Wallahu a'lam. Kalau di Minang garam contoh, ya enggak? Lado contoh. Itu namanya idam. Tapi orang banyak menerjemahkan idam ini lauk pauk. Kalau di pesantren idam diterjemahkan menjadi lauk pauk. Maksudnya apa? Kawan makan. Mau cuka, mau cabe, mau garam. Wal kiswah dan kain. Nah, kain ini kewajiban kain kan tidak disebutkan di situ ya. Kita sebutkan kewajiban kain kalau daerahnya satu musim maka 1 kali 1 tahun dikasih baju. Baju dari suami kepada istrinya wajib 1 kali 1 tahun, untuk anaknya juga 1 kali 1 tahun. Ini kiswah. Disebut kiswah karena memang standar minimal itu kain, bukan gamis ya, tapi kain. Kain itu digulung aja langsung ke badan untuk menutup aurat. Kiswah. Wasukna dan tempat tinggal. Dan tempat tinggal. Watawabi'uha dan perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkat ngikut. Ya contohnya piring ya enggak, dia giahnya bareh masa ada lagi piring itu kacau. Dia piring, dia alat-alat masak, dikasih alat-alat makan. Ya, kemudian dikasih kain, masa enggak dikasih jarum pentul enak? Dia kain enggak lo jarum pentulnya itu contoh. Tawabi' itu artinya apa? Yang ngikut. Ya, pengikut untuk nafkah tadi. Untuk kawan makan. Ah? Jadi makan lo jarum pentul. Ah. Oh iya. Gaya-gayaan oke. Pakai magnet nak. Hati-hati ya. Lah sampai situlah dulu ya kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang, ada sesuatu yang tidak akan meletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.